Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Terima kasih rekan semua sudah membuka video ini, di mana di dalam video ini saya ingin mengomentari tokoh yang kontroversial wabil khusus di bulan Syawal ini, yaitu Pak Panji Gumilang ya. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang ada di kota Indramayu ya, di mana beliau beserta pengikutnya pada bulan Syawal ini menghadiahi begitu banyak kontroversi dan hal-hal yang kita bisa perdebatkan, yang dimulai dengan keberadaan sholat Idul Fitri di mana ada perempuan dan laki dalam satu saf bersebelahan. Namun bukan masalah itu yang akan saya komentari di video ini. Yang akan saya komentari adalah ucapan Pak Panji Gumilang mengenai pembahasan Nabi Muhammad SAW tentang kitab Perjanjian Lama dan Baru tidak sesempurna Septuaginta. Jadi kata dia, pembahasan Nabi ini mengenai Perjanjian Lama dan Baru tidak sesempurna kitab Septuaginta. Ini yang akan saya tanggapi, namun sebelumnya kita tonton terlebih dahulu cuplikan ucapan dari Pak Panji Gumilang ini ya. Silakan. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya, sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis, baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Ya, kita sudah bersama saksikan bagaimana ucapan Pak Panji mengenai Nabi Muhammad dan Perjanjian Lama dan Baru ya. Beliau jelas-jelas menyatakan bahwa pembahasan Nabi Muhammad SAW tentang Perjanjian Lama dan Baru tidak sesempurna seperti kitab Septuaginta. Ini merupakan premis atau dasar pemikiran yang salah ya. Dasar pemikirannya sudah salah, maka itu keluar ucapan yang salah ya. Ketika kita melakukan sesuatu, maka dasar pemikiran kita itu harus benar terlebih dahulu. Kalau sudah dasar pemikirannya salah, selanjutnya yang keluar dari mulut kita akan banyak salahnya. Ini yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang. Nah, saya akan sebutkan kesalahan-kesalahan yang saya maksud adalah, pertama, kita jelaskan dulu apa itu kitab Septuaginta. Nah, kitab Septuaginta adalah kitab hasil terjemahan dari bahasa Ibrani atau Yahudi ke dalam bahasa Yunani Koine. Jadi sejarahnya begini. Pada saat sebelum kelahiran Yesus atau Nabi Isa, itu orang-orang Yahudi diaspora yang di Mesir ya, itu tidak bisa membaca bahasa Ibrani, tidak bisa membaca kitab-kitab yang berbahasa Ibrani yang ada di tangan mereka. Nah, oleh karena itu mereka meminta kepada imam Yahudi di Yerusalem untuk menerjemahkan kitab-kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, lalu oleh imam itu dipilihlah 6 orang dari masing-masing suku Israel yang ada 12. Jadi satu suku Israel diambil 6 sarjana yang bisa Yahudi dan Yunani. Nah, kemudian disuruh untuk menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Jadi totalnya ada 72 penterjemah dari bangsa Yahudi untuk menerjemahkan teks-teks atau kitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, hasil terjemahan itulah menjadi yang kita kenal dengan Septuaginta. Nah, lalu, apakah Perjanjian Baru termaksud dalam Septuaginta? Jawabnya adalah tidak. Septuaginta tidak mencantumkan atau tidak ada Perjanjian Baru di Septuaginta. Yang ada hanyalah Perjanjian Lama atau kitab yang kita kenal sekarang sebagai Perjanjian Lama. Jadi dari sini sudah salah ya premisnya ya.
Pak Panji menganggap bahwa dalam Septuaginta itu ada perjanjian lama dan baru. Namun nyatanya perjanjian baru tidak ada di Septuaginta. Itu udah salah. Dan kedua, premis yang salah adalah Pak Panji mengatakan bahwa Nabi Muhammad membahas perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini juga kesalahan yang fatal. Karena Nabi Muhammad tidak pernah membahas kedua kitab tersebut, dan Islam dan Nabi Muhammad tidak mengenal kedua kitab itu. Ya, dan Al-Quran tidak pernah menyebut baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang Al-Quran sebut hanyalah Taurat dan Injil. Berikut juga ajaran yang dibawa oleh kitab-kitab itu berbeda. Kalau di dalam Al-Quran, versi Injilnya adalah menuhankan Allah. Nah, sedangkan di perjanjian baru, Tuhannya adalah Yesus. Ya, jadi sudah beda di sini ya. Jadi dari sini kesalahannya sudah fatal ya, bahwa Al-Quran tidak pernah membahas perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena itulah Nabi Muhammad ya tidak pernah membahas kedua itu. Jadi jika Nabi Muhammad tidak pernah membahas kedua itu, maka bagaimana bisa dikatakan pembahasan Nabi tidak sesempurna kitab Septuaginta? Dan lagi, Septuaginta ini tidak membahas perjanjian lama, namun adalah hasil terjemahan dari kitab Ibrani. Jadi kitab ini bukan kitab pembahasan, namun kitab terjemahan. Ya, kitab terjemahan. Jadi bukan kitab pembahasan. Bedakan antara pembahasan dan terjemahan. Gitu Pak Panji. Jadi saya rasa cukup tanggapan saya, dan saya yakin poin saya sudah jelas bagi umat Islam maupun umat Kristen agar jangan ikut-ikutan salah pemikiran seperti Pak Panji. Jangan ngikuti pemikiran salah Pak Panji ini ya. Dan begitu saja, semoga video ini bermanfaat dan membawa pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya di masa datang.